Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari zat, kehidupan zat, kehidupan langit dan bumi, kehidupan makhluk. Kebenaran makhluk itulah, itu adalah Allah. Atau kebenaran Allah, atau Allah itu sendiri. Apabila kita mengatakan Allah itu benar, yang benar itu apanya? Bukan tubuhnya.
Allah tidak bertubuh. Ya, tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh nur. Jadi yang benar itu tentu jalan itu. Jalannya diri atau jalannya zat. Yang jalannya makhluk, jalannya langit dan bumi. Tentu itu yang benar. Yang dikatakan kebenaran itu. Nah itu. Nah. Jadi, yang benar itu, ya, gerakan-gerakan atau perbuatan ya, dari zat benda makhluk. Ya. Kalau kita bertanya yang bergerak itu apa? Yang bergerak itu tentu benda, zat, makhluk. Tentu itu yang bergerak. Gerakan dari sebuah zat, sebuah benda. Nah itu. Ya. Yang dikatakan benar itu tentu gerakannya. Ya, gerakannya benar. Perbuatannya benar. Ya, cara dia melangkah benar. Itu gerakan itu yang benar ada. Nah, itu. Ya, bukan zatnya. Zat itu benda mati. Ya, zat itu sebenarnya kan benda mati. Nah, itu. Ya, kemudian dihidupkan. Nah, dihidupkan dengan jalan, dengan gerakan. Yang berjalan itu kan zat benda, tubuh. Nah, itu. Kalau zat itu bergerak, gerakan itu memanaskan zat. Nah, memanaskan tubuh, menghidupkan. Nah, itu. Ya. Itu gerakan itu yang menghidupkan. Ya. Tentu saja gerakan yang tepat. Nah, itu. Ya. Nah, apabila Allah tidak bertubuh, nah, tentu ya gerakan tubuhnya tidak ada. Ya, perbuatan tubuhnya tidak ada. Yang hidup di badannya tidak ada. Nah, itu tidak ada itu. Nah, itu. Ya. Jadi perbuatan itu adanya di langit dan di bumi. Ya. Apa saja yang ada di langit dan di bumi itu yang bergerak. Itu yang berbuat. Nah, itu yang hidup. Allah itu sendiri bagaimana? Tubuhnya tidak ada. Apa yang hidup? Nah, ya, tentu tidak ada yang hidup di badannya. Tidak ada. Badannya tidak ada. Yang hidup itu kan zat. Apabila Allah tidak bertubuh, ya tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh nur, cahaya.
Nah, tentu yang hidup di badan tidak ada. Yang mati pun tidak ada. Yang hidup itu kan zat itu. Zat itu yang dihidupkan. Zat itu pula yang dimatikan. Nah, itu terjadi pada zat. Jadi Allah yang sebenarnya itu apa? Ya kebenaran. Kebenaran dari perjalanan zat. Perjalanan makhluk langit dan bumi. Tuh. Berpegang kepada Allah artinya berpegang kepada jalan yang benar. Ya, gerakan-gerakan yang tepat. Manusia dihidupkan, Allah yang menghidupkan. Manusia ditegakkan, Allah yang menegakkan. Yang menegakkan itu apa? Jalan yang tepat, cara yang tepat dalam hidup, itu yang menegakkan, itu yang menghidupkan. Nah, itu. Ya, Allah yang menghidupkan, itu jalan itu menghidupkan. Bukan tubuh Allah yang menghidupkan. Nah, kenapa? Nah, jadi kaji ini sudah mengarah ini bahwa Allah itu tiada, fisiknya tiada. Itu. Ya, apabila Allah fisiknya tiada, maka kekuatan tidak ada pada dirinya. Kehendak tidak ada pada dirinya. Nah, itu. Ya, yang awal itu bukan dirinya. Nah, itu. Yang dikatakan awal itu kan awal dari gerakan. Awal dari proses. Itu berawal dari zat. Sementara Allah tidak bertubuh zat. Nah, Allah tidak bertubuh. Nah, yang dikatakan awal itu kan awal dari gerakan, awal dari proses. Itu berawal dari zat. Zat itu yang diolah, yang berproses. Zat itu yang bergerak. Gerakan-gerakan zat itu memanaskan zat. Atau menghidupkan zat. Itu dimulai dari zat. Sementara Allah bukan zat. Jadi tidak dimulai dari Allah. Atau Allah itu ilmunya, dasar hukumnya. Ada. Ya. Al-Quran mengatakan berawal dari Allah. Ya. Itu dasar hukumnya. Ketentuannya. Ya. Bukan prosesnya. Ya. Bukan perbuatannya, bukan. Nah, perbuatan itu diikat dengan zat, dengan makhluk. Perbuatan Allah itu kan perbuatan dari zat. Kan zat itu yang berbuat, yang bergerak. Benda yang bergerak, makhluk yang bergerak. Ya, kalau tubuh Allah tidak ada, tentu gerakan tubuhnya tidak ada. Perbuatannya tidak ada. Apabila Allah berbuat, yang berbuat itu tentu makhluk. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga perbuatan makhluk itu perbuatan Allah, seperti itu. Nah, itu kalau memahami
Ya. Nah, itulah. Ya. Nah, perbuatan itu dimulai dari zat, dari makhluk. Nah, ya, proses itu dimulai dari zat, dari tanah, dari tubuh. Nah, itu, ya. Nah, cuman dasar hukumnya itu Allah, ilmunya itu Allah itu. Nah, ya, Allah itu sebuah ketetapan, sebuah aturan, sama seperti itu ya. Ya, sedangkan zat itu menjalankan aturan. Manusia menjalankan aturan, menjalankan ketetapan. Allah sebuah ketetapan. Nah, itu. Ya. Contohnya, kalau kita makan, ya, akibatnya badan kita kuat. Itu ketetapan. Ditetapkan. Kalau kita makan, setelah makan badan kita kuat, tenaga bertambah. Nah, akibat itu, hukum sebuah akibat itu yang ditetapkan. Nah, toh, ya, sedangkan keinginan kita untuk makan, ya, itu datang dari diri kita, bukan datang dari Allah. Apakah kita ingin makan atau enggak, itu keinginan itu datang dari diri kita sendiri. Yang datang dari Allah apa? Ketetapan itu. Apabila engkau makan, badanmu semakin kuat. Nah, itu. Apabila engkau tidak makan, tubuhmu melemah. Itu ketetapan. Itu hukum sewajibat. Itu yang ada pada Allah. Nah, itu dah. Ya, itu yang ada pada Allah. Dasar hukum itu. Jadi Allah sebuah dasar hukum. Nah, itu. Ya. Sebuah dasar hukum. Contohnya, dengan adanya air, tanaman itu subur. Nah, itu ketentuannya. Kalau air sudah ada, tanaman menjadi subur. Kalau air tidak ada, tanah kering, tanaman tidak subur. Itu ketentuan. Itu yang ada pada Allah. Nah, itu yang ada. Jadi kehendak Allah itu kehendak hukum. Hukum itu berkehendak. Nah, contohnya, ya, apabila air ada, tanaman subur. Itu kehendaknya. Apabila air tidak ada, tanaman menjadi kering. Itu kehendak. Kehendak hukum. Nah, itu dia. Ya. Sebenarnya itu kan ketentuan, aturan. Ya. Nah. Jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Sebuah ketetapan. Nah, itu. Ya, tetapi yang menjalankan itu manusia, makhluk, ya, zat yang menjalankan itu. Itu. Ya, bisa kita mengatakan Allah itu bertubuhkan hukum, bertubuhkan ketetapan, aturan-aturan.
Nah, itu dia. Bertubuhkan itu. Bukan bertubuhkan zat, bertubuhkan benda, makhluk, nur, enggak. Ya. Apabila kita mengatakan Allah itu bertubuh, maka tubuhnya itu ilmu itu badannya. Ya, hukum, aturan-aturan. Nah, itu ya, ketetapan. Itu tubuhnya itu. Nah, kita sebagai manusia menjalankan aturan. Menjalankan perintah. Ya, ketentuan. Nah, itu. Padahal Allah itu, tubuhnya itu aturan itu. Ketentuan itu. Itu tubuhnya itu. Allah tidak bertubuhkan zat. Tetapi Allah bertubuhkan ilmu. Sementara ilmu itu melekat pada zat. Pada makhluk, pada benda. Seluas langit dan bumi. Itu. Ya. Kenapa? Jadi manusia, makhluk, itu dalam genggaman Allah. Artinya dalam genggaman hukum. Hukum sewajibat. Tidak bisa lari, tidak bisa keluar. Allah meliputi manusia. Meliputi langit dan bumi. Meliputi seluruhnya. Apa itu? Hukum sewajibat. Hukum itu. Ya. Jadi apabila kita mengatakan Allah itu memiliki tubuh, maka tubuhnya itu dalam bentuk ilmu, ya, hukum, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran, dalam bentuk itu tubuhnya. Itu ya. Ya, kalau kita bekerja, ya, itu ada aturannya. Kalau kita bergaul, ada tata caranya. Nah, kalau kita beramal, itu ada ilmunya. Ada ketentuannya. Nah, itu artinya kita berpegang kepada Allah. Nah, itu deh. Beramal dengan ilmu. Nah, ilmu itu Allah. Nah, itu. Dengan ilmu kita dihidupkan. Dengan Allah kita dihidupkan. Beramal dengan ilmu. Nah, ya. Bergerak dengan ilmu. Dengan itu zat itu, tubuh itu dihidupkan, ditegakkan. Itu Allah itu. Allah yang menghidupkan, Allah yang menegakkan. Nah, itu deh. Ya. Jadi kan sudah jelas sudah. Ya. Allah tiada, fisiknya tiada. Ya. Nah, itu. Allah ada, itu dalam bentuk hukum, dalam bentuk ilmu. Sementara kita setiap hari itu berpegang kepada hukum, kepada ilmu, kepada aturan-aturan, ukuran-ukuran, ketentuan. Setiap hari kita berpegang ke sana. Itu yang kita pegang, itu Allah itu. Itu. Orang yang ingat Allah, orang yang ya, setiap langkahnya, perbuatannya itu berdasarkan ilmu. Aturan-aturan, ketentuan. Setiap dia berjalan, bekerja, dia patuhi aturan itu. Itu orang yang ingat Allah. Orang yang lupa Allah itu orang yang setiap perbuatannya
tidak berdasarkan hukum. Tidak sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang ditetapkan. Tidak sesuai. Itu menentang Allah. Itu lupa Allah namanya itu. Tidak ingat kepada Allah. Itu. Ya, Al-Quran mengatakan. Ya. Tuh. Apabila engkau berlayar di lautan. Datang ombak besar. Engkau ingat Allah. Ingat aku. Ya. Cobalah pikirkan. Kita naik perahu. Berlayar di laut. Datang ombak. Ombak besar. Angin badai. Kira-kira apa yang kita lakukan? Itu. Kira-kira apa yang kita pegang? Tentu yang kita pegang itu ilmu. Bagaimana ilmunya, bagaimana caranya supaya kita selamat dari bahaya. Ilmunya itu. Aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dalam menyelamatkan diri. Itu yang kita pegang dalam keadaan bahaya datang kepada kita. Itu. Ketika bahaya datang kepada manusia, manusia ingat Allah. Yang diingat itu sebenarnya apa? Itu ilmu, cara. Bagaimana cara kita selamat dari badai. Selamat dari ombak besar. Itu. Bagaimana caranya? Itu ada ilmunya. Ketika bahaya datang, ilmu itu yang diingat. Itu. Jadi Al-Quran mengatakan, ketika bahaya datang, engkau mengingat aku. Ya. Apabila engkau selamat dari bahaya, sesudah itu engkau lupa aku. Melupakan Allah. Yang dilupakan apa? Ilmu. Itu cara bergaul ada ilmunya. Cara berpakaian ada ilmunya. Cara berdagang ada ilmunya. Itu setelah kita terlepas dari bahaya, kita tidak mengikuti ilmu itu. Tidak. Itu tidak berpegang kepada ilmu. Lupa kepada ilmunya. Setelah kita selamat dari bahaya, hidup kita itu dipenuhi dengan main-main. Ya, hidup tidak berdasarkan ilmu, bebas. Itu deh. Ya. Jadi apabila manusia terancam bahaya, ketika itu dia ingat ilmu. Ilmu menyelamatkan diri. Ingat ya. Ketika bahaya sudah berlalu dari dirinya, dia lupa dengan ilmu itu. Hidupnya bebas. Lupa dia dengan hukum sesuai akibat. Itu deh. Kenapa? Jadi Allah itu tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh benda. Itu. Ya. Allah itu dalam bentuk ilmu hukum. Aturan-aturan. Ukuran-ukuran. Ketetapan. Itu. Setiap hari kita mengikuti ilmu, berpegang kepada ilmu, kepada aturan. Itu sama artinya kita berpegang kepada Allah. Dengan Allah kita hidup. Itu. Dengan Allah kita berjalan. Dengan Allah kita bekerja. Sama dengan itu artinya itu. Itu yang tidak dipahami. Kenapa itu? Berbeda dengan zikir.
Ya, zikir itu amalan. Nah, itu. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu amalan itu. Amalan itu ada tujuannya. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau kita membaca Allahu akbar, jiwa raga kita tambah besar. Ada tujuannya. Itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila kita membaca la ilaha illallah, ikatan kita dengan yang lain diputuskan. Kita berdiri sendiri. Atau berdiri sendiri bersama Allah. Itu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu amalan. Ada tujuannya kalau kita mengucapkan. Ada. Ya. Kalau kita ingat Allah, kebanyakan kita itu membaca zikir. Itu padahal zikir itu tujuannya untuk membangun jiwa raga. Zikir kalau diucapkan itu bertujuan membangun jiwa raga. Berbeda kalau kita ingat Allah. Ingat Allah artinya ingat ilmu. Ingat tata cara. Ingat aturan-aturan. Ingat hukum sebab akibat. Untuk apa diingat? Tentu dengan ilmu itu, dengan aturan itu, ya, kita dibawa ke tempat yang menyelamatkan. Atau tempat yang memelihara, terhindar dari bahaya. Aturan-aturan yang kita jalankan, ilmu yang kita amalkan, itu menghindarkan kita dari bahaya, membawa kita kepada keselamatan. Itu dikembalikannya kita kepada tata letak diri. Ke sana dikembalikannya. Ya, contohnya saja ini. Ya. Harimau berada di luar hutan. Nah, itu bukan daerahnya. Itu. Kemudian harimau itu dikembalikan masuk ke dalam hutan. Hutan itu daerahnya. Mengembalikan itu. Kalau kita ingat Allah, artinya kita ingat hukum. Ingat aturan. Ingat ketentuan. Atau ingat ilmunya, caranya. Untuk apa diingat? Untuk mengembalikan diri kita. Apabila kita keluar dari jalan, dengan mengingat itu kita kembali ke dalam jalan. Apabila kita keluar dari fitrah, dengan mengingat itu, kita kembali masuk ke dalam fitrah. Itu dah. Itu sebabnya berbeda. Ingat Allah itu berbeda dengan zikir. Ingat Allah lebih besar manfaatnya. Ingat Allah, ya, itu lebih besar kekuatannya, kemampuannya dalam memelihara diri, dalam menjaga diri, dalam mencegah kita berbuat mungkar, berbuat sesat. Itu dah. Apabila kita ingat Allah, artinya kita ingat ilmu, ingat hukum, ingat aturan-aturan, ingat hukum sebab akibat.
ingat kita itu, ingat kepada ilmu, kepada aturan, hukum sebab akibat, itu lebih mampu mencegah kita dari berbuat mungkar, berbuat sesat. Itu dia. Tetapi kalau kita ingat zikir bagaimana? Nah, itu beda. Ingat zikir, baca subhanallah, Allahu Akbar. Apakah mampu mencegah diri kita berbuat mungkar, berbuat salah? Itu. Ya, katakanlah. Kita baca ayat. Ya. Ayat itu menyebabkan setan tidak bisa mendekati tubuh kita dengan membaca ayat itu. Ya, setan menjauh. Itu. Tetapi dengan membaca ayat, itu apakah keinginan kita untuk berbuat sesat, untuk berbuat kerusakan, itu bisa dikendalikan atau tidak? Itu. Ya. Kita baca la ilaha illallah, setan menjauh. Tetapi keinginan kita untuk berbuat salah, untuk melakukan kejahatan, ya, apakah ayat itu bisa mencegahnya? Zikir bisa mencegahnya. Itu. Ya, kita berzikir. Ya. Tetapi sesudah itu, ya, kadang-kadang kita menampar orang. Kadang-kadang kita melukai orang. Itu artinya zikir itu tidak mampu mencegah kita untuk melukai orang. Zikir itu mampu mengusir setan yang mendekat kepada kita, tetapi tidak mampu mencegah kita untuk melukai orang. Tidak. Nampak ada? Berbeda kalau kita ingat Allah. Artinya kita ingat hukum sebab akibat. Ingat aturan-aturan. Ingat ilmunya. Ingat jalannya. Ingat akibat-akibat dari perbuatan itu. Nah, contohnya, kalau saya berjudi, uang saya habis. Apa akibatnya? Tentu saya tidak makan. Keluarga tidak makan. Itu berbahaya. Itu mencegah kita untuk berjudi. Ingat kita itu mencegah kita dari berjudi. Seperti minuman keras. Kalau kita minuman keras, itu panas. Ya. Alkoholnya tinggi. Kalau kita minum minuman keras, tentu badan kita bisa rusak. Itu akibatnya. Kalau kita minum minuman keras, tentu kita setelah itu mabuk, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Apa akibatnya ke badan? Tentu merusak ke badan. Itu harus diingat. Dengan mengingat seperti ini, kita dicegah untuk minum minuman keras. Mencegah kita dari untuk melakukan perbuatan mungkar. Itu berbeda. Cobalah perhatikan. Dia rajin sholat ke masjid. Ada pula itu. Pulang dari masjid bertengkar dengan orang.
Kadang-kadang saling melukai. Kadang-kadang sampai orang terbunuh. Padahal sebelum itu dia sholat ke masjid itu. Artinya tidak mampu mencegah. Sholatnya itu, zikirnya itu tidak mampu mencegahnya untuk melukai orang, membunuh orang. Tidak mampu mencegahnya. Bahkan berzina pun, dia sholat, dia beribadah, tetapi di balik itu dia berzina. Jadi artinya ibadahnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan zina. Atau tidak mampu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa mencegah kita dari berbuat mungkar, berbuat sesat, atau melakukan kejahatan? Apa yang bisa mencegah kita dari perbuatan itu? Yang mampu mencegah kita dari perbuatan itu, kita harus ingat, harus mengetahui hukum sebab akibatnya. Itu harus tahu kita ilmunya, tahu kita akibat-akibatnya. Nah itu dah. Kalau hidup saya bebas seenaknya, tentu saya tidak dimuliakan orang. Itu akibat. Kalau saya berjudi, harta saya bisa habis. Anak istri tidak makan-makan. Itu akibat. Kita harus memahami akibat itu. Untuk mencegah kita dari melakukan kejahatan. Atau, kalau kita berzina, tentu kemuliaan kita hilang. Harga diri hilang. Itu akibat. Kita menjadi orang hina. Jadi, yang diingat itu hukum sesuai akibat itu. Ilmu itu, ketentuan, aturan. Itu lebih besar manfaatnya. Lebih mampu mencegah manusia dari berbuat mungkar. Itu dia. Nah, jadi kalau kita bertanya, kita baca ayat itu mampu mencegah setan untuk mendekati kita. Tetapi ayat itu tidak mampu mencegah kita dari perbuatan mungkar. Tidak mampu mencegah keinginan kita untuk melakukan kesalahan, kejahatan. Nah, itu kan banyak terdengar itu. Kadang-kadang dia seorang guru agama. Tetapi dia memperkosa muridnya. Kenapa ada? Jadi ayat-ayat yang kita baca itu mampu mencegah setan untuk mendekati kita. Tetapi tidak mampu mencegah diri kita untuk melakukan zina, untuk melakukan kejahatan, kemungkaran. Jadi apa yang mampu? Yang mampu mencegah kita melakukan kejahatan, kemungkaran, zina, kita harus mengetahui ilmunya, mengetahui hukum akibatnya. Itu yang diingat. Jadi Al-Quran mengatakan, ingat Allah lebih besar faedahnya, manfaatnya. Apa manfaatnya? Mencegah kita dari berbuat mungkar. Yang diingat itu apa? Ilmu itu. Aturan-aturan itu. Ketentuan. Hukum akibat itu. Itu yang diingat. Itu dah.
nampak. Jadi ini belum dipahami. Itu. Ada orang dia ingat Allah. Bagaimana cara dia ingat Allah? Berzikir. Ada. Ya, kalau kita berzikir itu tandanya kita ingat Allah. Padahal zikir itu jalan. Zikir itu amalan untuk membawa kita kepada satu tujuan. Nah, dengan zikir itu jiwa raga kita tambah kuat. Nah, dengan zikir jiwa raga kita berkembang. Dengan zikir jiwa raga kita tenang tentram. Ada tujuannya. Nah, itu amalan. Nah, jadi mengingat Allah itu berbeda dengan zikir. Itu tidak sama. Nah, mengingat Allah bukan mengingat tubuhnya. Tubuhnya tidak ada. Mengingat Allah artinya itu mengingat kebenaran. Nah, yang benar itu apa? Proses. Bagaimana prosesnya? Hukum sebab akibatnya. Itu yang diingat. Itu mengingat Allah itu. Ya. Tetapi kalau berzikir itu enggak itu. Kalau kita berzikir itu mengingat pahala namanya itu. Ya. Dapat pahala. Ya. Allah tidak bertubuhkan ayat. Zikir. Ya. Allah tidak bertubuh fisik. Ya. Itu deh. Ya, kalau kita berzikir memuji Allah, mengagung-agungkan Allah, membesar-besarkan Allah, Allah itu tidak akan berkembang, tidak bertambah. Apakah dengan memuji Allah dirinya itu bertambah besar? Tidak. Tetap. Tidak ada perubahan. Memuji Allah kita atau tidak memuji Allah sama saja. Tidak merubah dirinya, dia tetap. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu diri kita. Kita baca subhanallah. Dengan membaca subhanallah itu, jiwa raga kita itu berubah. Atau semakin halus, makin suci, berubah itu. Tetapi dengan mengucapkan subhanallah, Allah tidak berubah, dirinya tidak berubah, tetap. Itu sebabnya saya mengatakan zikir itu tidak sampai kepada Allah, tidak sampai. Apabila zikir sampai kepada Allah, tentu dirinya berubah. Apakah dengan membaca zikir itu tubuh Allah tambah besar? Kan enggak. Apakah tubuhnya tambah besar, kekuatannya bertambah, meningkat segala macam? Enggak. Itu yang berubah diri kita yang berubah. Berzikir kita dengan zikir itu jiwa raga kita berubah. Yang keras jadi lembut, atau hati yang beku mencair, badan yang kotor menjadi suci. Diri kita yang berubah dengan zikir itu. Itu kalau kita berzikir. Jadi berzikir itu bukan mengingat Allah. Zikir itu sebuah amalan untuk merubah diri kita. Bukan ingat Allah itu. Ingat Allah itu ingat hukum, ingat ilmunya.
ingat jalannya, ingat hukum sesuai akibatnya. Itu yang ingat Allah. Itu besar manfaatnya, besar faedahnya. Bisa mencegah kita untuk melakukan kejahatan. Untuk melakukan kemungkaran. Itu bisa mencegah kita. Tetapi kalau zikir itu tujuannya untuk membangun jiwa raga. Tapi tidak mampu mencegah kita dari melakukan kejahatan, kemungkaran. Tidak mampu. Itu. Ya. Kenapa? Sama dengan orang bodoh. Ya. Orang bodoh perbuatannya tidak terarah, liar, sembarangan. Tidak bisa dia menahan dirinya karena dia bodoh. Berbeda dengan orang berilmu. Orang berilmu dia mengetahui. Mengetahui hukum sebab akibat. Dia bisa menahan, dia bisa mengendalikan perbuatannya. Karena dia mengetahui. Apakah perbuatan itu bermanfaat, perbuatan itu merugikan. Dia tahu. Dia bisa mengendalikan perbuatannya. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak mengetahui. Apakah perbuatannya bermanfaat, perbuatannya merugikan, menguntungkan atau tidak. Orang bodoh tidak mengetahui. Ya, dia tidak bisa mengendalikan perbuatannya, tidak bisa menahan. Tapi kalau orang berilmu, dia bisa mengendalikan perbuatannya. Itu berbeda. Itu berbeda itu. Jadi mengingat Allah itu artinya kita mengingat ilmu itu. Hukum-hukum itu. Aturan-aturan, ketentuan. Hukum sesuai akibat. Itu yang kita ingat. Untuk mengendalikan perbuatan kita. Sehingga kita tidak melakukan kemungkaran, kejahatan. Itu. Ya. Jadi berzikir itu bukan mengingat Allah itu. Zikir itu amalan. Sebuah amalan. Tujuannya tentu untuk membentuk jiwa raga. Zikir itu. Itu bukan mengingat Allah. Itu berbeda itu. Kenapa? Pelajaran ini diturunkan kepada saya itu sedikit demi sedikit ini. Tentu sesuai pula dengan otak saya, kemampuan saya dalam menerima pelajaran ini. Jadi beransur-ansur. Ya. Nggak bisa pula cepat sudah. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada saya itu perlahan-lahan. Itu membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan, bertahun untuk menerima pelajaran ini, untuk sampai kepada ilmu yang sebenarnya, keterangan yang sebenar-benarnya. Itu tidak mudah. Ya, tidak bisa sehari semalam seluruh ilmu diturunkan semuanya. Tidak bisa. Orang tidak memahami proses ini. Tidak tahu dia. Semuanya itu ada jalannya. Yang bagaimana cara Allah menurunkan petunjuk pada manusia. Menurunkan ilmu, pelajaran. Cara ilmu itu sampai ke badan manusia. Itu tidak mudah. Ya, tidak seperti makan nasi. Kalau kita makan nasi langsung masuk ke perut. Itu. Ya. Ilmu ini barang gaib. Ilmu ini bukan barang nyata. Pengetahuan itu gaib.
Bukan nyata seperti makanan. Kalau makanan bisa langsung dimakan. Karena nyata. Makan nasi, makan buah-buahan. Barangnya nyata, bisa langsung dimakan. Tapi pengetahuan itu gaib. Nggak nyata. Nggak bisa langsung dimakan. Melalui proses. Untuk menyatakan pengetahuan itu, ilmu itu, melalui proses. Nggak bisa langsung. Nah, manusia tidak memahami. Udah deh. Katanya bisa langsung. Semalam saja, satu malam saja itu, Allah menurunkan ilmu petunjuk. Semuanya. Nggak bisa. Nah, itu. Ya, itu saya dengar itu. Ya. Seorang laki-laki, Imam Mahdi. Ya, Allah memberi petunjuk kepadanya hanya satu malam. Seluruh ilmu turun itu. Masuk ke kepalanya dalam satu malam. Itu tidak ada itu. Tidak bisa. Proses ini panjang. Ya, panjang prosesnya. Untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran itu panjang prosesnya. Nah, itu Al-Quran mengatakan tidak kami berikan ilmu gaib. Kecuali kepada seorang rasul yang kami redai. Tidak akan menyentuh Al-Quran yang sebenarnya. Kecuali orang suci. Ada syarat-syaratnya itu. Apabila pelajaran itu, petunjuk itu diturunkan kepada manusia, itu melalui proses alam. Itu manusia itu harus berpikir. Contohnya saja ini. Ya. Kita melihat awan. Awan di langit. Atau gara-gara melihat awan itu, di situ ya turun petunjuk. Sebentar lagi hujan mau turun. Itu gara-gara melihat awan itu. Ya, dengan itu petunjuk diberikan. Ya, hujan mau turun. Seperti itu. Dapat petunjuk. Kemudian contohnya saja kita pergi ke hutan. Bertemu dengan harimau. Itu. Ya, di situ dapat petunjuk di situ. Contohnya apa petunjuknya? Di dekat kakimu ada batu. Ambil batu, pegang sebagai senjata. Itu petunjuk. Di samping kamu ada kayu yang panjang. Pegang kayu itu. Apabila harimau itu menyerangmu. Itu petunjuk. Melalui itu petunjuk turun. Tapi kalau kita diam-diam saja bagaimana? Dengan apa diturunkan petunjuk itu? Kita harus bermain di alam ini. Seperti saya. Contohnya saya diangkat menjadi presiden. Setelah saya diangkat menjadi presiden, baru saya bisa melihat apa yang terjadi di negara ini. Apa yang akan saya lakukan? Baru di situ terlihat. Tetapi kalau saya tidak diangkat menjadi presiden, saya tidak mengetahui apa yang akan saya lakukan. Apa yang sedang terjadi di negara ini, saya tidak mengetahui.
Jadi petunjuk itu diturunkan, itu dalam keadaan di mana manusia melakukan permainan, perjalanan. Petunjuk turun di situ. Itu deh. Kenapa? Contohnya saja, kita berdiri di tepi pantai. Datang ombak besar. Tsunami. Di situ turun petunjuk. Lari, naik bukit. Dapat petunjuk di situ tuh. Dapat ilmu. Itu dia. Kenapa ada? Jadi tidak mudah mendapatkan petunjuk pelajaran itu. Allah memberikan petunjuk satu malam selesai. Enggak. Itu sebabnya saya pertanyakan. Imam Mahdi itu turunnya di mana? Imam Mahdi, orang yang mendapatkan pelajaran petunjuk. Dia mendapatkan pelajaran petunjuk itu di mana? Itu di Arab. Arab itu alamnya tidak sempurna. Apabila kita mempelajari daerah Arab, itu ilmu yang dapat dari sana, itu sedikit, tidak banyak. Petunjuk yang turun di sana itu sedikit. Karena alamnya itu, daerahnya itu tidak lengkap, tidak sempurna. Jadi Imam Mahdi tidak mungkin mendapatkan petunjuk di Arab. Petunjuk yang sempurna, ilmu yang sempurna, tidak mungkin. Bagaimana cara dia memikirkannya itu? Alamnya itu tidak lengkap, tidak sempurna. Tentu ilmu yang turun pun tidak lengkap. Itu. Berbeda dengan Indonesia. Negara Indonesia itu alamnya sempurna. Lengkap. Segala sesuatunya ada di wilayah Indonesia. Kalau kita pelajari daerah Indonesia, itu banyak dapat ilmu itu. Dapat pelajaran, dapat petunjuk itu banyak itu. Lengkap. Itu. Jadi Imam Mahdi itu orang yang mendapatkan petunjuk pelajaran. Di mana dia mendapatkannya? Di Indonesia. Bukan di Arab. Jadi petunjuk itu turun di Indonesia. Bukan di Arab. Jadi Imam Mahdi itu orang Indonesia yang mendapatkan petunjuk. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Itu dia. Jadi Imam Mahdi itu asli orang Indonesia. Kenapa? Karena petunjuk itu adanya di Indonesia. Petunjuk yang sempurna, ilmu yang sempurna, yang lengkap, itu turun di Indonesia. Diturunkan kepada orang Indonesia. Tentu orang Indonesia yang memikirkan daerah Indonesia ini. Dengan itu dia mendapatkan pelajaran, petunjuk, ilmu yang sempurna, yang lengkap. Itu. Jadi Imam Mahdi itu orang Indonesia asli. Kenapa itu? Saya mudah membantahnya itu mudah. Orang mengatakan Imam Mahdi orang Arab, keturunan Rasul. Saya bisa membantahnya dah. Mudah dah. Itu. Di tangan saya selesai dah.
Nah, tapi orang tidak memahami siapa saya, kan itu. Nah, tidak mau berpikir. Ya, padahal ilmu yang saya keluarkan sudah banyak ini. Dari ada. Ya, tapi tidak mau yang berpikir. Ya, tidak mau memikirkan siapa saya sebenarnya. Apakah saya orangnya Mahdi itu? Atau bagaimana? Itu tidak ada yang mau berpikir itu. Ada. Nah, kita masih menunggu ya orang Arab. Imam Mahdi orang Arab. Ya, itu tidak akan ada itu. Dari dasar hukumnya lemah. Tidak ada. Itu hanya dugaan saja itu. Yang sebenar-benarnya Imam Mahdi itu orang Indonesia. Atau itu kuat dasar hukumnya. Nah, kan nampak itu. Jadi bagaimana cara Allah menurunkan petunjuk? Tentu kita harus mengikuti perjalanan, permainan hidup. Tentu kita harus tinggal di daerah yang lengkap, yang sempurna, alam yang lengkap, yang sempurna. Di situ kita mendapatkan pelajaran petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki, Imam Mahdi, dengan cara Imam Mahdi itu mempelajari daerah itu, alam itu. Mempelajari segala sesuatunya di daerah itu. Dengan cara seperti itu Allah menurunkan petunjuk yang lengkap yang sempurna kepadanya. Itu dah. Sehingga saya mengatakan Imam Mahdi orang Indonesia. Itu. Ya. Kalau saya mengaku Imam Mahdi orang tidak percaya. Ya, itu. Tidak percaya. Ya, kalau saya katakan kepada orang Imam Mahdi itu adalah saya, nggak ada yang percaya. Itu sebabnya saya minta orang untuk mempelajari kaji ini, ya, pengetahuan yang saya sampaikan kan itu berbeda dengan Rasulullah. Ya, ilmu saya, pelajaran saya berbeda dengan Nabi dan Rasul, tidak sama. Itu berbeda, bahkan berlawanan. Ya. Kita bisa memiliki dasar hukum yang kuat. Itu jangankan orang biasa, Rasulullah itu saya bisa membantahnya dengan ilmu, dengan hukum, dengan alasan, dengan dasar hukum yang kuat. Saya bisa membantah perkataan Rasul. Nah, mudah ada. Ada. Tapi orang masih tidak percaya. Dan bagaimana caranya lagi? Dan tidak ada yang percaya. Ya, saya paksakan diri saya, itu pun ya, itulah ya, susah. Ya, itu. Ya. Tentu keputusannya ya diam. Ya, yang penting saya kan sudah menyinggung. Ya, urusan ini, ya, siapa Imam Mahdi yang sebenarnya itu sudah saya singgung. Ya, sudah saya sampaikan.
Itu tergantung masyarakat lagi ya. Percaya atau tidak. Itu sebabnya saya katakan Imam Mahdi yang sebenarnya itu tanda-tandanya itu pengetahuan yang dimiliki itu berbeda dengan yang lain. Perhatikan pengetahuannya, ilmunya, kajinya, pelajarannya, perhatikan. Atau itu tanda-tanda Imam Mahdi yang sebenarnya. Nah, ini enggak orang Arab yang ditunggu. Nah, itu keturunan Arab, keturunan Rasul, itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, bukan orangnya itu, tapi pengetahuannya, ilmunya. Nah, itu yang diperhatikan. Tuh, kalau ilmunya tidak ada, pengetahuannya tidak ada, nah, itu bukan Imam Mahdi. Kalau pengetahuannya sama dengan yang lain, dengan kebanyakan orang, itu bukan Imam Mahdi itu. Tapi kalau pengetahuannya berbeda, tidak sama, sudahlah ilmunya berbeda, pengetahuannya berbeda, tinggi pula lagi. Kuat pula dasar hukumnya. Itulah Imam Mahdi itu. Imam Mahdi yang sebenar-benarnya. Manusia tidak berpikir. Tidak mau berpikir. Ya, tugas saya akan menyampaikan saja ini. Itu. Ya. Lelah saya tentu diam saya lagi. Ya. Berhenti bicara. Aduh. Itu deh. Kalau saya mengatakan orangnya orang tidak percaya. Imam Mahdi itu saya sendiri, orang tidak percaya. Saya mau apa? Apakah saya akan mendatangi orang-orang untuk mengatakan saya Imam Mahdi? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tentu lain jadinya. Saya datangi orang-orang ustaz-ustaz itu, kemudian saya katakan saya Imam Mahdi. Itu tidak mungkin itu. Berat itu. Apalagi tugas orang Imam Mahdi itu tugasnya besar. Tuh. Menyelesaikan urusan manusia. Membangun. Memperbaiki. Itu membutuhkan ilmu yang luas, pengetahuan yang luas. Jadi saya tidak memaksakan diri. Kalau saya paksakan lain jadinya. Lain akibatnya. Cukup saya singgung-singgung saja. Kalau tidak ada orang yang memperhatikan, ya biarlah, terserahlah. Saudara ya. Itu dia. Apakah saya turun atau tidak turun, itu urusan Tuhan. Ya. Tuhan yang akan membukakan jalan. Kalau saya tidak pandai, tidak mampu, entah bagaimana caranya untuk turun, tidak mengerti saya. Tentu menunggu Tuhan saja lagi ya. Tuhan yang membukakan jalan itu lagi. Akan nampak. Jadi itulah proses. Bagaimana cara Allah menurunkan petunjuk, menurunkan pelajaran kepada manusia.
Itu ada jalannya, ada ilmunya. Tidak bisa langsung. Itu bertahap-tahap itu. Tahap demi tahap, tingkatan demi tingkatan. Nah ini. Akan nampak. Jadi ilmu pengetahuan itulah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan urusan. Urusan ibadah. Macam-macam. Itu. Banyak yang harus diselesaikan. Akan nampak. Jadi Allah itu adalah kebenaran. Sebuah kebenaran. Ilmu. Aturan-aturan. Hukum sebab akibat. Ketetapan. Itu dia Allah itu. Dengan mengingat Allah. Artinya mengingat hukum sebab akibat. Aturan-aturan itu. Ketentuan itu. Mengingat akibat-akibat yang akan terjadi pada diri kita. Dengan mengingat itu, maka dengan itu ya kita bisa dicegah dari perbuatan mungkar, perbuatan sesat. Itu bisa itu. Itu. Jadi ayat-ayat yang kita baca itu belum tentu bisa mencegah diri kita untuk melakukan kejahatan, kemungkaran. Itu belum tentu bisa. Ayat-ayat yang kita baca, zikir-zikir itu sebuah amalan. Itu amalan itu. Berzikir itu kan menjalankan amalan itu. Itu tujuannya untuk membangun jiwa raga. Itu bukan mengingat Allah itu. Ingat Allah itu sangat erat hubungnya dengan ilmu. Hukum. Aturan-aturan. Atau ketentuan-ketentuan. Hukum sebagai mengingat itu. Itulah yang menghalangi kita untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau kita tidak ingat itu, seperti orang bodoh. Orang bodoh ilmunya tidak ada. Tidak tahu dia baik buruknya, apa akibatnya, apa untungnya, apa ruginya. Tidak tahu dia. Akibatnya apa? Tentu perbuatannya selalu merugikan dirinya. Tentu dia sering melakukan kejahatan. Karena dia tidak tahu akibatnya. Dia bodoh. Itu. Berbeda dengan orang yang berilmu, yang mengetahui. Ingat ilmu. Ingat aturan, ingat akibat-akibat. Orang itulah yang bisa dicegah dari perbuatan mungkar. Perbuatan salah, sesat. Itu. Tidak. Jadi kita melihat ya, banyak umat Islam ya, dia rajin beribadah, bersedekah, tetapi kadang-kadang dia terdorong untuk melakukan kejahatan, kemungkaran. Itu. Ya. Jadi ibadahnya tidak bisa mencegahnya untuk melakukan kemungkaran, kejahatan. Tidak bisa. Itu. Kenapa ada? Tetapi kalau kita mengetahui ilmu, tahu kita hukum sebab akibatnya, tahu kita aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, dengan itu ya kita dicegah dari berbuat mungkar, berbuat salah. Itu yang mampu mencegah kita dari berbuat kesalahan, kejahatan, kemungkaran. Itu berbeda.
nggak sama. Nah, itu deh. Ya, kan nampak. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan nih. Yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Ya, bahwa segala sesuatu itu ada dasar hukumnya, ada ilmunya. Ada ilmu yang menjelaskannya. Ada. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan untuk pada malam hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.